1% ya sampah-sampah itulah. Oh. Aku beranggapan ini orang-orang tolol semua gitu. Karena jadi para haters tuh memang bagus jadi binatang peliharaan. Makanya Jadi kalau abang bisa ngomong langsung ke haters, apa yang mau abang sampaikan? Halo pemirsa, saya melaporkan langsung dari Lubuk Pakam di Desa Sekip, Simpang, Gudang Merah ya. Jadi saya mau meliput tahu balok bumbu hitam spesial. Yang katanya tahu balok bumbu hitam spesial ini bukan viral karena rasa aja, tapi gara-gara haters dan komentar netizen yang pedas-pedas. seluruh Indonesia juga. Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Kalimantan. Oke, kita langsung menuju ke Abang Hanjo Malik. 90% yang nonton ini belum follow lo. Yuk bantu support aku dengan klik tombol follow sekarang. Karena satu follow dari kamu sama dengan satu semangat buat aku terus bikin konten seru lagi. Waktu pertama kali baca komentar pedas dari netizen, apa reaksi abang waktu itu? Waktu aku nengok komentar-komentar yang pedas, yang hujat, aku beranggapan ini orang-orang tolol semua gitu. Karena kalau orang-orang waras nggak mungkin kayak gini gitu. Mereka belum coba, mereka belum rasa, dan mereka cuma nengok kita sebatas gini, langsung mereka berkata kasar, kan tolol itu namanya. Orang waras nggak mungkin kayak gitulah, nggak mungkin. Lebih capek mana ini bang? Jualan atau ngadepin komentar orang? Kalau dibilang lebih capek mana ngadepi komentar atau jualan, ya udah pasti jualan lah. Kalau nanggepi komentar hujatan netizen itu, aduh, tinggal kita balas hujat balik aja. Udah sesimpel itu sih. Karena kan itu ya nggak ada capeknya lah, cuma balas doang kok. Kalau kita jualan kan capek fisik, itu aja sih. Ya. Kalau komentar netizen itu sama sekali nggak ada masuk ke dalam isi kepala aku, nggak ada. Dia menghujat, kita balas hujat. Udah sesimpel itu aja. Semakin mereka hujat kan semakin banyak orang penasaran gitu. Kok kayak gini kali lah ngomongnya. Cobalah besok beli, cobalah besok order. Rupanya, nah gitulah. Terjadilah dia. Bang, soal gaya balas komentar abang yang keras itu memang karakter abang atau strategi biar rame? Yang udah pasti itu adalah strategi. Kita paham cara algoritma media itu bermain itu kayak mana. Semakin banyak orang komentar, maka video kita semakin direkomendasikan. Nah, orang yang komentar menghujat kita duluan itu pada dasarnya mereka nih buzzer gitu. Kalau kita klik akun-akunnya itu akun-akun bodong semua. Kalau kita balas, mereka akan balas lagi dan itu bakal seterusnya, dan video kita akan terus direkomendasikan karena dianggap interaksinya bagus. Itu dia. Oh, berarti itu nggak aslinya abang ya? Oh, enggak lah. Ya seperti kita jumpa gini, ada nggak aku maki-maki ya bang? Kan Iya, enggak. iya. Jualanku setiap hari rame, alhamdulillah. Ada nggak aku maki-maki pelanggan beli? Nggak ada. Kontennya Itu tetap cuman konten. strategi ya bang ya? Strategi. Makanya 99% orang yang nonton itu udah pasti ngerti. 1% ya sampah-sampah itulah. Jadi bang, waktu komentar negatif datang, pernah nggak kepikiran berhenti jualan? Berhenti, mustahil lah berhenti. Justru komentar-komentar sampah itu membuat kita tuh semakin semangat untuk membuktikan kepada manusia-manusia kotor ini bahwasanya kita tuh bisa lebih dari mereka. Mereka tuh pengangguran itu. Kalau nggak pengangguran, mana mungkin orang itu sibuk menghujat orang lain. Jadi dulu kan waktu pertama jualan abang kan biasa aja nih, dan sekarang malah makin rame. Abang sendiri ngerasa itu berkat hater atau emang rasa tahunya yang bikin balik lagi? Dan kalau menurutku pribadi 60% kualitas rasa. Tapi perlu diingat, untuk memicu semua interaksi yang terjadi itu dari haters. Yang buat orang penasaran tadi dari haters 40%-nya. Setelah orang beli penasaran, rupanya sesuai dengan yang ku bilang, ya udah terjadilah 60% tersebar ke seluruh Indonesia. Oh, oke, mantap. Jadi pernah nggak abang ngerasa komentar negatif itu malah bantu promosi jualan? Udah pasti, setiap komentar-komentar yang negatif itu menjadikan promosi. Orang begitu baca komentar, orang makin penasaran. Apa betul nih kayak gini? Apa iya? Orang datang, begitu nyoba, ya udah jadi langganan. Oke. Karena pada dasarnya sampah-sampah itu ngebantu kita tanpa mereka sadari. Jadi kalau abang bisa ngomong langsung ke haters, apa yang mau abang sampaikan?
ya bagus lah jadi binatang peliharaanku. Setiap kontenku yang terbaru kalian komentar, kalian hujat di situ. Ya karena pada dasarnya aku ternak kalian semua nih. Semakin kalian komentar kasar, semakin rame, semakin tersebar bumbuku ke seluruh Indonesia. Karena semakin banyak orang penasaran. Makanya kalau sempet kalian ini ternak-ternakku, kalau sempet kalian hilang, aku sakit hati gitu. Ngeri. Jadi kan Bang, strategi Abang ini kan ada nilai positif dan negatifnya. Kira-kira Abang tahu nggak sisi negatifnya itu kayak mana yang terjadi gitu? Dan Abang siap nggak kira-kira? Kalau dari sisi negatif udah pastilah orang beranggapan kita ini orangnya kasar gitu, toksik gitu. Oh. Selalu buat konten itu marah-marah, menjelekkan orang lain. Padahal yang kita balas, yang kita sebut itu kita balas dengan komentar kasar juga, kan jelas tuh. Mereka duluan yang menghina, kita balas dengan menghina, kayak gitu. Kalau dia bisa menghina kita, kenapa kita nggak bisa balas balik? Kan lucu kan? Terus kalau untuk sisi positifnya, udah pasti orang penasaran dengan apa yang kita jual, dengan apa yang kita buat. Karena kan orang pada menghina semua, menghujat. Orang penasaran, orang beli, rupanya memang sesuai dengan yang ku bilang, ya udah, sampailah sekarang tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi para haters tuh memang bagus jadi binatang peliharaan. Makanya untuk kalian-kalian, para konten kreator, punya haters, pelihara aja. Serius. Keren. Itu sangat-sangat membantu tuh akun kalian. Biar cepet viral juga ya Bang? Ya, makanya coba cek di kolom komentarku. Orang yang komentar positif, yang bilang semangat Bang, terus yang lain-lainnya, selalu ku balas dengan love, dengan emoticon kayak gini. Mana pernah aku balas kasar. Like dan follow untuk part ketiga.